Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat bagi saudara. Saudaraku, akhir-akhir ini manusia mengalami ketakutan yang dahsyat, dihantui oleh penyakit yang namanya COVID-19. Seluruh manusia di muka bumi ini mengalami ketakutan yang sama. Mereka cemas, mereka takut. Bagaimana dengan keadaan diri sendiri? Bagaimana dengan keadaan keluarga? Bagaimana dengan keadaan bisnis, usaha? Mengalami ketakutan yang dahsyat. Tetapi bagi kita saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata dalam Wahyu, "Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam." Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada saudara bahwa Tuhan menyertai sampai kesudahan alam. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena Yesus sedang menjamin kehidupan saudara. Yesus menggaransikan hidup saudara dan saya. Firman Tuhan juga berkata, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saat ini kita mengalami beban berat, masalah berat, ketakutan yang begitu dahsyat. Semua umat manusia mengalami ketakutan yang sama oleh karena pandemi. Tetapi sore hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Jangan kau takut, karena ketakutan itu adalah sumber dari penyakit. Kecemasan itu adalah sumber dari lihat burung di udara yang berbicara dengan baik. Lihat mabuk dapat Tuhan dandani dengan baik. Apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan terlebih menyertai, Tuhan terlebih menolong, bahkan Tuhan terlebih menyembuhkan setiap penyakit yang kita rasakan. Mungkin saat ini saudara mengalami isolasi mandiri di berbagai tempat, di setiap daerah masing-masing. Tetapi Tuhan katakan, jangan engkau takut. Karena orang yang takut bukanlah tipe-tipe orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan dalam Wahyu bahwa orang yang takut itu adalah orang yang akan binasa. Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kalau saudara takut, berarti saudara bukan orang percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, janganlah kau takut, karena aku menyertai kau sampai kesudahan alam.
Hal itu pun dirasakan oleh Ayub. Dikatakan dalam Ayub pasal 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliran. Ayub pun merasakan ketakutan yang sama. Tetapi Ayub menaruh harapan kepada Tuhan. Secara manusia kita takut. Secara manusia kita cemas. Tetapi taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Sama seperti Ayub. Dikatakan, kalau manusia mati dapatkah hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliran. Mungkin saat ini saudara mengalami ketakutan yang hebat, kecemasan, pribadi, keluarga, bisnis, usaha. Saudaraku tidak perlu takut, karena Yesus menjamin. Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami isolasi mandiri di rumah, di tempat-tempat tertentu, ataupun di rumah sakit. Obat yang manjur sekalipun, obat yang paling bagus sekalipun, untuk kita nikmati, untuk kita makan, untuk kita minum, tetapi kalau kita tetap takut, itu merupakan sumber penyakit baru dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perlu saudara tahu bahwa obat yang paling manjur adalah Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini merupakan obat yang paling manjur. Ini merupakan obat yang paling mujarab. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketakutanmu, kecemasanmu, kebimbanganmu, buang itu jauh-jauh. Jadikan hidupmu menjadi pribadi yang bersukacita dalam Tuhan. Buang jauh-jauh ketakutanmu, buang jauh-jauh kecemasanmu, karena itu sumber penyakitmu. Karena firman Tuhan katakan, obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Saya berdoa kepada saudara yang saat ini sedang isolasi mandiri, di rumah, di tempat tertentu, atau di mana saja. Saya berdoa kepada saudara agar saudara dijamah Tuhan, agar saudara dipulihkan Tuhan. Yang tadinya saudara positif COVID-19, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dijamah Tuhan, saudara dipulihkan Tuhan, saudara disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Semua sakit penyakit sudah disembuhkan oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan baru, menjadi rema, agar dalam situasi yang tidak menentu saat ini, agar situasi yang tidak berpihak kepada kita, semua mengalami hal yang sama. Dunia usaha, dunia pendidikan, tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut.
tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas. Karena dia Yesus, dia Bapa, dia Allah yang akan menolong saudara. Dia Yesus yang menjamin hidup kita. Sedangkan orang mati Tuhan bangkitkan. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Untuk apa kita mengalami ketakutan? Untuk apa kita mengalami kecemasan? Sedangkan orang mati Tuhan bangkitkan. Apalagi yang harus kita lakukan? Karena dia Yesus yang ajaib. Karena dia Yesus yang dasar. Karena dia Yesus yang akan menyertai saudara, menolong saudara, menyembuhkan saudara di dalam nama Yesus. Mungkin usahamu saat ini mengalami masalah oleh karena pandemi. Bisnismu mengalami masalah oleh karena pandemi. Tapi yakinlah, jika engkau menaruh harap kepada Tuhan, maka pengharapan Tuhan ubahkan menjadi berkat yang luar biasa. Sama seperti Ayub, 2 kali lipat Tuhan ganti, 2 kali lipat Tuhan buat berkat berkelimpahan kepada Ayub. Karena Ayub menaruh harap kepada Tuhan, karena Ayub menaruh harap kepada Allah. Demikian kita harus menaruh harap kepada Tuhan. Ketakutan bukan tipe-tipe orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau datang. Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat kepada Tuhan. Rubah ketakutan menjadi sukacita. Mungkin selama ini saudara mengalami ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Tapi biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi rema, kekuatan, menjadi berkat bagi saudara. Saya berdoa kepada saudaraku yang mengalami isolasi mandiri di rumah, di tempat-tempat khusus, di mana saja, di setiap daerah. Saya berdoa kepada saudara agar lawatan Tuhan, jamahan Tuhan nyata bagi saudara. Yakinlah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Yakinlah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan saudara di dalam nama Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati sekalipun Tuhan bangkitkan. Apalagi yang perlu kita lakukan saat ini? Ambil sikap kepada Tuhan. Saat ini ambil sikap datang kepada Tuhan. Saya berdoa kepada saudara agar saudara mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tadinya saudara positif COVID-19, karena kuasa Tuhan, saudara disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.